Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Wahyuni. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi mata kuliah praktikum IPA di SD. Hal ini sesuai dengan modul 7 KP1 tentang pemantulan cahaya. Adapun judul praktikum atau penelitian ini yaitu percobaan pemantulan cahaya dengan tujuan yang pertama untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya ini adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk bidang pantul. Pemantulan cahaya ini terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda, kemudian dipantulkan kembali. Nah, di sini ada 3 jenis cermin. Yang pertama cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang menghasilkan pantulan bayangan berbentuk datar. Sedangkan cermin cembung adalah cermin yang memantulkan bayangan melengkung ke belakang. Selanjutnya cermin cembung adalah cermin yang melengkungkan cahaya melengkung ke depan. Nah, di sini saya sudah menyediakan alat bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama cermin, lilin, busur, dan senter. Langsung saja kita melakukan praktikumnya. Nah, ini adalah sebelum dikasih cahaya. Nah, di sini sudah dilakukan dengan keadaan ruangan redup. Dapat kita lihat pada pengujian pada cermin datar, terlihat bahwa sifat bayangannya maya, tegak, dan sama besar. Kita lihat bayangan busur yang ada di cermin sama besar dengan benda yang aslinya, atau di sini saya menggunakan busur, serta memiliki sudut yang sama besar dan bentuk yang sama juga. Akan tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Nah, jika digeser-geserkan, bentuknya akan tetap sama mengikuti benda aslinya ini. Jika digerak-gerakkan, lihat, bentuknya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita coba arahkan senter ke cermin dan kita lihat apakah ada pemantulan cahaya. Ternyata benar ada pemantulan cahaya dari cermin ke kertas yang sudah disediakan. Selanjutnya pengujian menggunakan lilin. Di sini dapat kita lihat sifat bayangannya maya, tegak, dan sama besar. Terlihat di sini bayangannya tegak lurus dan ukurannya sama besar. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan sendok nasi dan lilin. Nah, sifat bayangan cermin cembung akan diperkecil, maya, dan juga tegak. Nah, semakin jauh jarak benda ke cermin, maka akan semakin kecil bayangan yang terbentuk. Sebaliknya, semakin dekat, maka akan semakin besar bayangan benda tersebut. Di sini, saya meletakkan benda semakin dekat, yaitu lilin seperti ini. Bayangan yang dihasilkan akan besar. Nah, jika dijauhkan, maka bayangan yang dihasilkan akan kecil. Nah, selanjutnya melakukan pengujian pada cermin
cekung. Di sini saya menggunakan sendok makan, sendok nasi, dan lilin sebagai bendanya. Nah, sifat bayangan pada cermin cekung ini dapat terbentuk tergantung pada posisi benda. Jika benda dekat, maka bayangannya semu, diperbesar, dan tegak. Jika letak benda jauh, bayangan yang dihasilkan nyata dan terbalik. Di sini saya meletakkan benda dengan jarak yang dekat, sehingga posisi benda terlihat pada bayangan cermin cekung, bendanya terlihat semu, diperbesar, dan tegak. Nah, jika saya letakkan lebih jauh lagi, nah terlihat bayangannya akan semakin kecil. Jika didekatkan lagi, bayangannya akan semu, diperbesar, dan tegak. Jika dijauhkan, bayangannya akan menjadi kecil dan lama-lama akan hilang. Nah, itulah tadi praktikum yang kita lakukan terkait pemantulan cahaya. Berdasarkan praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama kita bahas dulu pada cermin datar. Nah, pada cermin datar dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu bentuknya sama, tegak lurus, dan maya. Sehingga jika digerak-gerakkan bendanya tersebut ke cermin datar, maka bentuknya akan tetap sama dan membentuk sudut pantulan yang sama juga. Berbeda dengan cermin cembung. Jika pada cermin datar, jika digerak-gerakkan bendanya akan tetap sama ukurannya. Sedangkan kalau pada cermin cembung, sifatnya diperkecil, maya, dan tegak. Semakin jauh jarak benda dari cermin, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Jika semakin dekat, maka bayangan dihasilkan juga semakin besar. Kalau cermin datar tadi kan, jika digeser-geserkan atau dibalikkan, digeser-geserkan lagi, bentuknya akan tetap sama. Kalau cermin cembung, tidak. Semakin dekat benda, maka semakin besar bayangannya. Jika bendanya jauh, maka bayangannya semakin kecil. Nah, berbeda halnya dengan cermin cekung. Pada cermin cekung, bayangannya akan tergantung pada posisi benda. Jika bendanya dekat, maka bayangan yang dihasilkan semu, maya, dan tegak. Nah, jika benda yang diletakkan jauh, maka semakin kecil bayangannya, bahkan bisa lama-kelamaan menghilang. Itulah kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.